Sinyal perang terbuka makin menggema setelah rudal Iran porak-poranda fasilitas strategis dan vital milik Zionis Israel. Dan untuk mengetahui informasi terkini pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan kami ada Sayyid Idrus Al-Hamid, warga negara Indonesia yang sedang berada di Iran. Sayyid, bagaimana kondisi terkini di sana? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waktu Indonesia, saya Idrus, saya sekarang ini berada di kota Qum, Iran. Saat ini pukul 1.30 dini hari. Pada tanggal 16 kemarin, hari Senin, pukul 6 sore waktu Iran, Israel melancarkan serangan lagi ke kota Teheran yang kali ini menuju atau menghancurkan gedung pertelevisian dan radio Iran. Hal ini memicu atau menjadikan keadaan Iran dan Israel lebih memanas dan makin skala konfliknya menjadi makin tinggi. Jam 6 Israel merudal gedung pertelevisian dan radio Iran di Tehran. Jam 10.30 malam Iran pun melancarkan serangan gelombang ketiga, serangan balasan ke Israel, gelombang ketiga dengan mengirimkan ratusan drone dan juga ratusan rudal. Kali ini Tel Aviv yang menjadi sasaran utama dari serangan gelombang ketiga Iran. Gema takbir atau pekikan takbir diteriakkan oleh masyarakat Iran ketika rudal-rudal tersebut dan juga drone-drone tersebut melintas di kota-kota Iran menurut laporan dalam negeri. 300 WNI di sana, apakah sudah ada pengamanan khusus ditempatkan dalam satu titik atau bagaimana, Said? Sampai sekarang kita masih ada di kota kita masing-masing, sebagian masih ada di kota Teheran, sebagian juga masih ada di kota Mashhad, Isfahan, dan juga yang terbanyak di kota Qum, karena Qum ini adalah kota pelajar. Sementara kita masih menunggu himbauan dari KBRI, kita juga sendiri secara pribadi kita juga telah menyiapkan diri untuk istilahnya menyiapkan hal-hal yang diperlukan seperti dokumen-dokumen untuk kalau ada kabar dari KBRI untuk evakuasi, kita sudah siap untuk evakuasi. Said, bagaimana kemudian sikap dari pemerintah Iran sendiri melihat dari bagaimana tindakan yang Israel lakukan? Apakah nanti kelak ketika Israel berhenti melakukan penyerangan, pemerintah Iran juga melakukan hal yang sama? Pastinya. Yang pertama yang harus kita perhatikan di sini, peperangan ini dimulai karena Israel menyerang Iran. Menyerang pemukiman umum yang menewaskan hampir ratusan masyarakat Iran di Tehran. Hal ini memicu masyarakat Iran, memicu kemarahan masyarakat Iran yang menuntut pemerintahnya untuk membalas apa yang dilakukan atau kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel. Iran pun bersumpah untuk membalas segala kekejaman dan juga kecongkakan yang telah dilakukan rezim Zionis Israel. Akan tetapi hal ini juga kita harus ketahui bersama bahwa ketika Zionis Israel menyatakan istilahnya atau menghentikan serangannya, Iran pun tidak memiliki alasan untuk menyerang balik ke Israel. Baik, Said, Anda menyampaikan informasi di seputaran kota Teheran sajakah yang menjadi sasaran dari pasukan Zionis untuk melakukan serangan, atau ada di kota-kota lain yang memungkinkan banyak WNI di sana? WNI di Iran hanya terpusat di beberapa kota ya. Yang pertama Tehran, lalu Isfahan, Mashhad, dan juga di Qum. Yang paling banyak di Qum. Intensi istilahnya agresi Israel atau serangan Israel ke Iran itu lebih banyak ke kota Tehran. Sedangkan di kota-kota lainnya belum ada serangan rudal yang istilahnya cukup parah gitu ya. Misalkan di Qum kita belum pernah mendengar ada serangan atau rudal jatuh. Di Isfahan mungkin di daerah Natanz yang kebetulan dekat dengan Isfahan. Di Mashhad juga satu rudal jatuh di dekat bandara domestik. Sedangkan di Teheran itu hampir intens setiap hari pasti ada rudal yang jatuh ke kota Teheran. Baik, Said, apakah kemudian
ada bantuan logistik terkait makanan, minuman, dan obat-obatan bagi warga Iran khususnya yang berada di Teheran? Ya, pemerintah sudah mengcover semuanya, pemerintah Iran sudah istilahnya mengevakuasi semua masyarakat yang ada di titik-titik sensitif di Teheran. Makanan dan obat-obatan juga telah disiapkan untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Bahkan mereka yang kehilangan rumahnya telah dialihkan atau dipindahkan ke kota-kota lainnya dan oleh pemerintah telah diberikan rumah beserta isi serta perabotan yang lengkap. Baik, Said, apakah Anda mendapatkan informasi terkini mengenai jalur diplomasi antara Iran dengan Israel? Apakah sudah ada ancang-ancangnya untuk mereka melakukan pertemuan kedua pucuk pimpinan? Sepertinya belum ada ya, belum ada kabar dari berita dalam negeri. Ada berita yang saya dengar atau kita baca dari media-media di dalam negeri, semuanya mengarah kepada pembalasan yang lebih istilahnya yang lebih tinggi atau yang lebih parah ya antara kedua negara. Satu sama lain akan mengancam untuk menyerang lebih parah lagi. Iran pun mengancam untuk istilahnya menggunakan teknologi yang lebih hebat lagi untuk melancarkan serangan balasannya. Oke, Said, terakhir pertanyaan saya, apakah Anda mendapatkan informasi mengenai situasi keamanan militer dari Iran? Apakah ada bantuan mengenai logistik senjata dari luar Iran kepada Iran? Sementara apa yang kita dengar dari media-media setempat, tidak ada bantuan dari luar, entah itu dari negara-negara tetangga seperti Pakistan yang kebetulan dekat dengan Iran, satu perbatasan, ataupun mungkin isu-isu bantuan dari Rusia dan juga Cina. Hal itu belum kita dengar, hal itu tidak diberitakan kepada media. Sepertinya juga Iran tidak mendapatkan bantuan atau mungkin belum membutuhkan bantuan dari negara-negara tersebut karena Iran pun sudah cukup memiliki istilahnya memiliki senjata-senjata yang diperlukan untuk membalas Israel. Baik, terima kasih Said Idrus melaporkan langsung dari Iran. Semoga Anda selalu diberi keselamatan dan perlindungan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Said. Terima kasih. Allah, amin.